Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Faradela dari kelas MA 21C13, mata kuliah perpajakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh pasal 23 beserta dengan studi kasus dan juga analisisnya. Apa itu pajak penghasilan pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Biasanya, PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Yang pertama, pihak yang berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa atau penerima penghasilan akan dikenakan PPh pasal 23. Yang kedua, pihak yang berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Lalu, siapakah yang berhak memotong PPh pasal 23 dan penerima penghasilan yang terkena potongan PPh pasal 23? Yang pertama, pemotong PPh pasal 23. Ada 6 golongan yang menjadi pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturannya. Di antaranya yang pertama ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Lalu yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi yang hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Lalu ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. Lalu yang kedua ada bentuk usaha tetap. Apa saja sih objek pajak penghasilan pasal 23? Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh pasal 23. Berikut rincian jenis penghasilan PPh 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. Tarif pajak. Berapa sih tarif pajak PPh pasal 23? Nah, tarif PPh pasal 23 ini tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Jadi ada dua tarif untuk PPh pasal 23 ini. Yang pertama yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali dividen yang diterima oleh orang pribadi. Lalu 15% ini juga dikenai untuk bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu dikenakan atas royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan atau bangunan. Yang kedua ada imbalan jasa lain selain jasa yang telah dikenakan PPh pasal 21. Lalu ada pengecualian untuk PPh pasal 23 ini, yaitu beberapa penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 23, di antara lain yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Lalu yang kedua sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada orang pribadi yang subjek pajak dalam negeri. Yang keempat adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh pasal 21. Yang kelima, penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PPh pasal 23 dan juga analisisnya. Studi kasusnya, perusahaan PT Maju Jaya
adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Lalu pada bulan Juni 2024, PT Maju Jaya melakukan transaksi berikut yang terkait dengan PPh pasal 23. Yang pertama, pembayaran dividen. PT Maju Jaya membayar dividen sebesar 100 juta kepada PT Sentosa, sebuah perusahaan dalam negeri. Lalu yang kedua, pembayaran bunga. PT Maju Jaya membayar bunga atas pinjaman kepada PT Bank Sejahtera sebesar 50 juta. Dan yang ketiga, pembayaran sewa. PT Maju Jaya menyewa sebuah gedung dari PT Properti Indah dengan biaya sewa sebesar 30 juta. Yang keempat adalah pembayaran jasa konsultan. Jadi PT Maju Jaya membayar jasa konsultan sebesar 40 juta kepada Bapak Ahmad, seorang konsultan pajak dalam negeri. Analisis dan perhitungan PPh pasal 23-nya yaitu yang pertama, untuk pembayaran dividen. Dividen yang dibayarkan kepada PT Sentosa sebesar 100 juta. Lalu tarif PPh pasal 23 untuk dividen adalah 15%. Maka PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah 15% dikali 100 juta rupiah. Yaitu kita dapati 15 juta. Berarti potongan PPh pasal 23 untuk dividen adalah sebesar 15 juta rupiah. Lalu yang kedua, untuk pembayaran bunga. Bunga yang dibayarkan kepada PT Bank Sejahtera sebesar 50 juta. Bunga yang dibayarkan kepada bank tidak dikenakan PPh pasal 23 karena ia masuk di pengecualian. Lalu PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah berarti 0. Yang ketiga, pembayaran sewa. Sewa gedung yang dibayarkan kepada PT Properti Indah sebesar 30 juta. Tarif PPh pasal 23 untuk sewa adalah 2%. PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% dikali dengan 30 juta, yaitu sebesar 600.000. Yang keempat, pembayaran jasa konsultan. Pembayaran jasa konsultan kepada Bapak Ahmad sebesar 40 juta. Tarif PPh pasal 23 untuk jasa adalah sebesar 2%. Maka PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% dikali dengan 40 juta. Dan didapatkanlah hasil PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 800.000. Kesimpulannya, total PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya untuk bulan Juni 2024 adalah yang pertama, pembayaran dividen sebesar 15 juta, pembayaran sewa sebesar 600.000, pembayaran jasa konsultan sebesar 800.000. Total PPh pasal 23 yang dipotong yaitu sebesar 16.400.000 rupiah. Tindakan selanjutnya yaitu yang pertama adalah penyetoran pajak. PT Maju Jaya harus menyetorkan total PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 16.400.000 ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP atau e-billing sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang kedua, pelaporan SPT masa. PT Maju Jaya harus melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 untuk bulan Juni 2024 melalui SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 Juli 2024. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, PT Maju Jaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi administrasi atau denda akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk PPh pasal 23. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.